Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang masalah jimat, yang mana saya katakan bahwa jimat yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin itu hanya menambah kelemahan bagi orang-orang yang memakainya. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya kita memakai jimat. Walaupun ada sebagian orang meyakini bahwa jimat itu bisa melindunginya atau melakukan hal-hal yang lain baginya gitu. Dan itu sudah sesuai dengan peringatan Rasulullah SAW kepada ada seorang laki-laki yang memakai gelang kuningan, dan Nabi katakan kepada laki-laki itu, buang, jangan dipakai lagi, karena gelang kuningan yang kamu jadikan sebagai jimat itu hanya akan menambah kelemahan bagi dirimu. Karena kalau orang bergantung dengan jimat, dia bergantung dengan benda mati. Padahal kita hidup di dunia ini harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pengatur semua urusan kita, Allah yang memudahkan semua urusan kita, dan Allah tempat kita meminta dan tempat kita berlindung dari segala mara bahaya gitu. Nah, ada yang komentar di akun YouTube saya ini, yang mana komentarnya ini di satu sisi dia salah, namun di sisi yang lain dia juga benar. Jadi saya nggak salahkan secara 100%, tapi juga tidak benarkan secara 100%. Dia mengatakan begini, yang masalah bukan jimatnya, tapi keyakinan hatinya percaya kekuatan dari jimat. Sama kayak obat, kalau meyakini zatnya obat bisa mengobati, itu sama menduakan Allah. Yang perlu banyak dalil Ustadz kalau nggak paham maksudnya. Jadi yang saya pahami dari komentar orang ini adalah dia mengatakan yang masalah itu bukan jimatnya tapi keyakinannya. Kemudian dia samakan dengan orang yang berobat dan dia meyakini bahwa obat itu bisa mengobati, maka dia juga menduakan Allah katanya. Saya ingin mengatakan begini, kalau ada orang memakai jimat, dia memakai jimat, namun dia meyakini bahwa Allah yang melindunginya Allah yang melindunginya melalui perantaraan jimat itu, ini tetap salah gitu. Walaupun dia meyakini Allah yang melindungi, tapi melalui perantaraan jimat itu tetap salah. Kenapa? Dalam agama kita ini yang harus kita perhatikan ada dua dalam beramal. Yang pertama apa? Keyakinan kita harus benar, dan apa yang kita lakukan juga harus benar. Kalau salah satu dari yang dua ini hilang atau tidak terpenuhi, maka amalan kita juga salah. Ada orang keyakinannya benar tapi cara beramalnya salah, maka juga amalannya salah. Atau sebaliknya, ada orang yang amalannya benar tapi keyakinannya salah, juga salah. Maka yang tepatnya adalah keyakinan kita harus benar kepada Allah, dan apapun yang kita lakukan juga harus sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Ini harus kita pahami secara umum, secara utuh hai kaum muslimin. Kalau ada orang memakai jimat, dia meyakini bahwa Allah yang melindunginya, tapi melalui perantaraan jimat itu, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil. Kenapa kita katakan syirik kecil? Walaupun dia meyakini bahwa Allah yang melindunginya, tapi dia memakai jimat yang mana jimat itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu apapun yang dilarang oleh Rasulullah itu pasti sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang memakai jimat tapi dia meyakini bahwa Allah yang melindunginya, dia salah juga dan terjatuh ke dalam syirik kecil namanya. Atau kita balik, ada orang yang berobat ke dokter. Ada orang berobat ke dokter dan dia berobat ke dokter itu kan benar gitu, caranya sudah benar, tapi dia meyakini bahwa dokter yang memberi kesembuhan kepadanya, bukan Allah, maka berpeluang orang ini jatuh ke dalam kesyirikan. Yang benarnya apa? Dia berobat ke dokter, dia mengkonsumsi obatnya, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh dokter, apa yang dilarang oleh dokter, namun kesembuhan dia yakini hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dokter hanya membantu dia dalam memberi obat saja. Makanya saya ingin sampaikan lagi, cara kita berobat harus benar, keyakinan kita juga harus benar.
Maka kalau ada orang meyakini jimat itu bisa melindunginya, dan pada hakikatnya yang melindunginya adalah Allah, namun melalui perantaran jimat itu, dia salah juga. Kenapa? Karena Nabi melarang orang memakai jimat. Dan kita sampaikan juga, ada orang berobat ke dokter itu benar karena ada hukum kausalitas ini, ada sebab dan akibat. Dokter memberikan obat, melalui obat itulah Allah memberikan kesembuhan. Itu diperintahkan juga oleh agama kita. Rasul mengatakan berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ada orang berobat ke dokter, cara pengobatannya sudah benar sesuai dengan aturan syariat, namun dia meyakini dokter yang memberi kesembuhan, maka keyakinannya salah, maka salah juga dia. Maka yang benar itu orang berobat ke dokter dan dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, banyak juga orang yang berobat ke dokter gak sembuh-sembuh. Berarti apa? Allah belum memberi kesembuhan kepada orang itu. Nah, maka ini juga harus menjadi keyakinan bagi kita semua. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Tapi Nabi Ibrahim akan juga berobat. Namun Nabi Ibrahim memberikan gambaran kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dipahami oleh kaum muslimin, supaya jangan nanti ada orang mengatakan gak apa-apa kok berobat ke dukun, gak apa-apa kok makai jimat, tapi tetap meyakini Allah menyembuhkan gitu. Walaupun keyakinannya benar, tapi caranya itu salah. Dan syariat kita tidak hanya mengatur urusan keyakinan, tapi tata cara juga diatur oleh syariat kita. Semoga kaum muslimin terjaga akidahnya, terjaga tauhidnya, dan kita menyampaikan ini bukan untuk mudah memvonis orang, bukan untuk memusuhi orang, tapi ingin menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.